Area 51 merupakan sebuah instalasi militer rahasia milik Amerika Serikat yang terletak sekitar 129 km arah barat laut dari Las Vegas dengan luas sekitar 1,2 juta hektar. Secara resmi, Area 51 masuk bagian wilayah uji dan pelatihan Nevada yang berafiliasi dengan Pangkalan Angkatan Udara Nellis. Apa yang terjadi di dalamnya sangat rahasia. Area ini terlarang untuk umum dan dijaga ketat oleh pasukan keamanan serta diawasi 24 jam. Terbang melintasi area ini pun juga dilarang. Area 51 dibangun pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat, termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. Meski fasilitas itu dibuka pada 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CIA pada Agustus 2013. Thornton Barnes, mantan insinyur proyek khusus di Area 51, pernah mengatakan bahwa pekerja di sana disumpah untuk tidak mengatakan apapun ke publik terkait pekerjaan mereka. Bahkan, istri mereka pun juga disumpah untuk tidak menanyakan pekerjaan apa yang suaminya lakukan. Kerahasiaan tempat tersebut membuat publik dan tentu saja para ahli teori konspirasi bertanya-tanya mengenai fungsi dan aktivitas-aktivitas apa yang ada di dalam area tersebut. Salah satu ahli teori konspirasi terkait Area 51 yang paling terkenal ialah Bob Lazar. Ia mengklaim pernah bekerja di sana, tepatnya di sektor ekspor pada akhir tahun 1980-an sebagai reverse engineer. Berikut ini beberapa teori terkait Area 51 yang banyak beredar di masyarakat. Pendaratan di bulan. Pendaratan di bulan adalah salah satu pencapaian paling bersejarah yang pernah dilakukan oleh manusia. Tentu saja. Namun, apakah hal tersebut memang pernah terjadi? Pasalnya, banyak orang yang masih meragukan apakah peristiwa itu memang nyata. Sebagian mengklaim pendaratan di bulan lebih dari 50 tahun itu hanyalah settingan. Meskipun demikian, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana, kapan, dan di mana hal itu dilakukan. Beberapa lokasi seringkali disebut-sebut sebagai lokasi di mana video yang diklaim sebagai video pendaratan di bulan itu diambil. Seperti Bukit Hollywood, di studio rahasia dengan dibantu oleh Stanley Kubrick, dan ya, Area 51. Mungkin itulah salah satu alasan area itu sangat tertutup. Penjelajah waktu dan teleportasi. Tidak semua teori mengenai Area 51 adalah tentang alien. Secara resmi, Area 51 lebih mengarah menjadi tempat teknik rahasia di mana Amerika Serikat mengembangkan pesawat canggih. Tetapi, ada juga rumor yang beredar bahwa pangkalan tersebut berfungsi untuk situs uji coba teknologi masa depan, termasuk time travel dan teleportasi. Jika suatu saat teknologi-teknologi itu akan benar-benar ada, kemungkinan teknologi tersebut pertama kali diciptakan di sana. Kontrol cuaca. Adakah hal lain yang lebih tepat untuk menggambarkan ambisi umat manusia selain mencoba untuk mengontrol cuaca? Satu teori seputar Area 51 adalah bahwa ilmuwan memanfaatkannya sebagai usaha untuk mengendalikan cuaca. Di masa lalu, pada tahun 1940-an, pemerintah Amerika pun pernah mencoba hal yang sama. Angkatan Darat Amerika Serikat, Office of Naval Research, dan Angkatan Udara Amerika Serikat pernah bekerja dengan General Electric dalam usaha untuk mengendalikan badai. Dan sejak 1962 hingga 1983, pemerintah Amerika Serikat menjalankan proyek Storm Fury di mana mereka memakai iodida perak untuk melemahkan siklon. Bahan kimia asing. Pasti ada alasan mengapa Area 51 sangat rahasia. Mungkin jawabannya berkaitan dengan insiden tahun 1994 ketika pangkalan tersebut menjadi subjek tuntutan hukum terkait lingkungan. Diduga, ketika para kontraktor sedang bekerja di pangkalan tersebut, mereka menyaksikan bahan kimia asing yang terbakar, yang pada akhirnya membawa mereka pada masalah kesehatan serius, dan bisa jadi merupakan penyebab kematian 2 orang dari mereka. Pemerintah kemudian beralih ke mode keamanan penuh, dengan Presiden Clinton membebaskan Area 51 dari gugatan tersebut. Dan Sekretaris Angkatan Udara pun menolak untuk memberitahu material apa yang terbakar kala itu. Alien. Teori konspirasi tentang Area 51 berawal dari pengakuan seorang pria bernama Bob Lazar pada tahun 1989. Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV Amerika Serikat, Bob mengaku dirinya pernah bekerja di Area 51 sebagai ahli fisika. Bob bahkan mengaku jika dirinya dikontrak untuk membedah pesawat alien. Kasus kesaksian ini tidak hanya muncul dari mulut Bob Lazar. Pada tahun 2004, Dan Burridge juga mengaku pernah bekerja di Area 51. Ketimbang Lazar, apa yang dikatakan Burridge jauh lebih mengejutkan.
karena ia mengaku pernah bekerja bersama alien yang diberi nama J-Rod untuk mengidentifikasi virus yang dimiliki oleh si alien. Majestic 12. Pada tahun 1952, Presiden Truman mendelegasikan Majestic 12, sebuah komite rahasia yang terdiri dari 12 anggota yang dilaporkan menemukan, menganalisis, dan menyelidiki potongan-potongan pesawat luar angkasa alien. Dan Area 51 dikatakan menjadi markas komite tersebut. Ahli teori lain bahkan percaya bahwa ke-12 komite itu telah melakukan kontak dengan alien dan mengundang alien-alien itu untuk menemui Presiden Eisenhower. Eisenhower kemudian membuat kesepakatan dengan alien-alien itu, yaitu memberikan akses eksklusif bagi pemerintah Amerika Serikat kepada teknologi alien. Sebagai gantinya, pemerintah Amerika Serikat menutupi keberadaan UFO. Hingga hari ini tak ada yang tahu pasti apa yang ada di Area 51. Tetapi, jika Anda kebetulan sedang berada di Bandara Las Vegas, perhatikan beberapa pesawat penumpang kecil tanpa tanda di area berpagar. Begitulah cara karyawan Area 51 pergi bekerja dari rumah mereka di Vegas.